Dengan membawa poster dan spanduk, ratusan buruh melakukan orasi, menuntut hak-hak mereka yang selama ini belum dipenuhi perusahaan untuk segera bisa dibayarkan. Para buruh menduga pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk tidak membayarkan hak-hak para buruh. Sekretaris Solidaritas Buruh Indonesia, PT Karisma Ekspor, Wahyudi Prasetyo menjelaskan, ada 3 tuntutan utama dari buruh yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni pembayaran gaji yang belum terbayarkan, pelunasan THR yang belum terbayarkan, dan juga pembayaran dana potongan jaminan hari tua yang selama ini sudah dipotong dari gaji buruh, namun belum dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Tuntutan upah yang belum terbayarkan, 1. Yang kedua, THR, pelunasan THR yang belum terbayarkan. Jadi perusahaan tetap fokus ke Desember. Ntar dari kami minta, Mbok yo tiap bulan tuh ada berapa. Untuk yang ketiga untuk potongan JHT, Mas. Jadi JHT itu per Agustus 2019 kita tetap dipotong, tapi tidak disetorkan ke kantor BPJS. Itu 3 kasus yang kami berjalan akibatnya, dan kasus terbaru itu tadi masalah dirumahkan. Komisaris PT Karisma Ekspor Krisna Wardana Sasmita mengaku dalam beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan perusahaan sedang memburuk. Hal tersebut diperparah dengan beralihnya perusahaan dari manufaktur menjadi perusahaan trading. Dan puncaknya, pandemi COVID-19 menjadikan keuangan perusahaan benar-benar tidak memungkinkan untuk membayarkan upah kepada para buruh secara penuh. Namun perusahaan siap membayarkan kekurangan gaji terutang jika kondisi perusahaan sudah memungkinkan. Dia berharap seluruh karyawan bisa bekerja sama dengan meningkatkan kinerja mereka agar kondisi perusahaan segera pulih. Perbaikan, karena perusahaan ini kan juga sudah memberikan banyak kontribusi buat bantu, baik tenaga kerja, pajak, dan lain-lain. Yang jelas dari 2017 transformasi menjadi perusahaan dari hanya manufaktur menjadi trading itu berat. Nah, dan memang dari kerugian di 2018 yang besar, 2019 kita berusaha untuk bangkit. Jadi saat ini sebetulnya itu merupakan bola salju dari persoalan yang lama, tapi kita tetap berusaha untuk bangkit. Dan masalah tenaga kerja ini hanya salah satu bagian dari masalah yang PR yang harus kita selesaikan. Tapi kita tetap optimis bahwa semuanya akan bisa kita selesaikan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Istirul Widyastuti menjelaskan, selama ini Disnaker sudah berupaya melakukan mediasi atas kasus yang menimpa buruh PT Karisma Ekspor. Namun karena 2 kali mediasi belum membuahkan hasil, maka Disnaker berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum. Perwakilan buruh dan juga perwakilan perusahaan diberikan kesempatan yang sama untuk saling mengungkapkan argumentasinya dengan data akurat, sehingga permasalahan menjadi jelas dan bisa menemukan jalan keluar terbaik. Kita sesuai kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kita melakukan mediasi melalui proses mediasi ini sudah mediasi yang ketiga. Jadi sudah 2 kali mediasi yang kita lakukan, tapi dari mediasi yang kedua kan tetap belum ada titik temu antara pihak manajemen dengan pekerja. Mudah-mudahan ini nanti dengan proses mediasi yang ketiga ini, harapan kami, karena kita selalu mengedepankan penyelesaian permasalahan dengan musyawarah mufakat. Anang Janudin, Jogja TV.